Injil artinya kabar baik. Tapi bukan cuma kabar baik. Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Cerita, kisah, informasi, berita tentang apa yang Yesus kerjakan, tentang apa yang Yesus lakukan, yang ada di Alkitab, inilah yang bisa tolong kita. Jadi dari sini kita sepakat ya, ternyata Injil, berita tentang Tuhan Yesus, berita tentang apa yang sudah Dia kerjakan, itu ternyata sangat powerful, dahsyat. Nah, pagi ini saya mau bagikan senjata bagaimana kita bisa tetap menjadi tenang. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Ada sebuah senjata yang luar biasa yang seharusnya kita pakai untuk membuat kita tenang, untuk melawan ketidaktenangan, untuk melawan kegelisahan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa saudara yang menyelamatkan? Injil. Injil adalah kekuatan Tuhan, power dari Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sampai di sini dulu, saya akan pelan-pelan Bapak Ibu. Jadi ternyata yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menjadi senjata kita untuk menolong kita adalah Injil. Oke? Apa maksudnya Injil? Pasti semua banyak yang ngerti apa arti Injil. Injil artinya kabar baik. Tapi bukan cuma kabar baik. Injil adalah kabar baik tentang Yesus dan segala karyanya. Jadi kalau boleh tak terjemahkan begini. Semua berita, semua kabar tentang Yesus dan apa yang Dia kerjakan dan segala karyanya itu punya kekuatan untuk menolong kita. Jadi bagaimana kita mengatasi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, ketidaktenangan adalah dengan memakai berita apapun tentang Yesus. Cerita, kisah, informasi, berita tentang apa yang Yesus kerjakan, tentang apa yang Yesus lakukan, yang ada di Alkitab, inilah yang bisa tolong kita. Sampai di sini dulu, nanti baru saya ajarin prakteknya. Satu lagi ayat firman Tuhan, buka 2 Korintus pasal yang keempat. Ini akan meneguhkan buat saudara, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ini akan meneguhkan buat saudara bahwa semua berita-berita tentang Yesus, tentang apa yang Yesus kerjakan, ini powerful sekali, punya kuasa untuk tolong kita. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat yang keempat saudara, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, orang-orang dibutakan. Ini kan ada kata dibutakan. Oleh siapa? Oleh iblis. Cenglinya nih, orang Cina bilang nih, cenglinya, kalau iblis sampai susah payah membutakan orang-orang tentang Injil, berarti ada sesuatu yang dahsyat dari Injil, kan gitu toh. Kalau enggak ada yang dahsyat, ngapain dia susah-susah bikin orang enggak bisa melihat tentang Injil, tentang kehebatan Injil. Jadi dari sini kita sepakat ya, ternyata Injil, berita tentang Tuhan Yesus, berita tentang apa yang sudah Dia kerjakan, itu ternyata sangat powerful, dahsyat.
Karena saking dahsyatnya, maka iblis berusaha membutakan siapa? Semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen, anak Tuhan maupun bukan, semua kan dibutakan supaya mereka tidak bisa melihat tentang berita-berita tentang Yesus. Ini masih dasar teorinya ya, tenang aja Bapak Ibu, makin lama makin simpel kok. Jadi kita sepakat ya, berita Injil tentang Yesus itu punya kuasa yang dahsyat. Karena itu iblis akan berusaha menutup mata kita.